Market kripto sempat rally karena narasi rate cut. Banyak yang optimis kalau suku bunga beneran diturunin. Jadi likuiditas akan mengalir lebih deras ke aset berisiko seperti Bitcoin, altcoin, dan ternyata ini benar. The Fed baru-baru ini akhirnya cut rate. Tapi masalahnya bukan lanjut rally, tapi market ini malah pullback. Kenapa bisa begitu? Karena sejak awal skenario rate cut ini sudah di price in sama market. Jadi begitu newsnya keluar, banyak trader justru melakukan aksi taking profit. Efeknya harga mulai terkoreksi dan fenomena ini yang disebut sell the news. Nah, kondisi seperti ini sering bikin bingung. Apakah koreksi ini cuma pullback sebelum market lanjut bullish? Atau jangan-jangan ini justru awal dari bear market? Tapi kita nggak bisa asal tebak. Di video ini, saya akan bongkar cara baca karakter pullback, strategi yang bisa dipakai, dan juga gimana cara manage resiko biar tetap aman di market kripto yang super volatile. Sebelum masuk ke strategi, hal pertama yang harus dipahami adalah nggak semua penurunan harga itu artinya bahaya. Nggak semua penurunan harga itu berarti tren udah berakhir. Dalam bull run atau tren bullish, pullback itu adalah hal yang normal. Karena market ini butuh nafas sebentar sebelum lanjut rally. Tapi di sisi lain, ada juga momen di mana turunnya harga justru jadi tanda awal tren reversal. Makanya, banyak trader salah langkah. Masuknya terlalu cepat dan ternyata harga turun jauh lebih dalam. Jadi gimana cara bedainnya? Pullback sehat biasanya punya tanda-tanda tertentu. Misalnya, harga masih mantul di area support penting. Volume jualnya juga turun perlahan dan bukan panic sell besar-besaran. Dan juga perlu diperhatikan struktur chartnya ini masih nunjukin higher low, yang artinya trennya itu belum patah. Selama pola ini masih kebentuk, biasanya tren naik ini masih aman. Pullback itu cuma sebuah koreksi sehat. Tapi kalau sampai support besar ditembus dengan volume yang besar, hati-hati. Itu bisa jadi tanda bahwa tren mulai berubah arah, bukan cuma sekedar retrace. Jadi sebelum ambil posisi, jangan buru-buru buy the dip. Tapi validasi dulu apakah ini beneran dip yang sehat atau justru trap yang bisa bikin kamu kejebak lebih dalam. Kalau ternyata pullback ini masih dalam kategori yang sehat, baru kita bisa mikirin cara masuk yang lebih aman. Strategi pertama adalah layering entry. Ini adalah strategi pertama yang bisa dipakai. Sederhananya, jangan langsung all in. Modal bisa dibagi dalam beberapa bagian, lalu dieksekusi bertahap di level support yang sudah di-plan sebelumnya. Contohnya, punya modal $1.000 nih. Daripada dipakai semua di satu level, lebih bijak pecah jadi 3-5 entry. Masuk pertama di area support awal, sisanya disiapkan kalau harga turun jauh lebih dalam. Dengan cara ini, posisi jadi lebih aman, karena average entry price jadi lebih rendah dan resiko terjebak di satu level bisa dikurangi. Supaya lebih disiplin, kamu bisa manfaatin fitur price alert misalkan. Jadi nggak perlu mantengin chart dari pagi sampai malam seharian. Cukup tunggu notifikasi pas harganya nyentuh target, dengan begitu eksekusi lebih terarah sesuai plan, bukan karena panik atau FOMO. Dan juga hindari entry saat harga lagi turun dengan candle merah panjang. Soalnya di kondisi kayak gitu, biasanya harga belum nemu titik support yang kuat. Kalau kita maksa masuk, besar kemungkinan malah dapat harga nanggung dan masih ke bawah turun lebih dalam. Tapi sebaliknya, tunggu sampai tekanan jual mulai reda. Misalnya ada wick panjang di bawah candle atau volume jual yang mulai mengecil. Itu seringkali jadi signal tekanan sudah mulai reda dan market siap rebound. Itu tadi adalah layering entry, cara yang bisa dipakai untuk tetap bisa masuk ke market tanpa takut terjebak di satu harga. Tapi ada juga yang lebih nyaman, yaitu main aman, yaitu nunggu signal jelas dulu sebelum entry. Dan disinilah strategi kedua bisa dipakai, yaitu tunggu confirmation. Strategi ini biasa dipakai sama trader yang lebih konservatif. Prinsipnya simple, jangan buru-buru entry, tapi tunggu dulu konfirmasi reversal biar entry lebih aman. Signalnya bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya, daily candle berhasil reclaim support yang sebelumnya sempat breakdown. Kalau level itu bisa di hold lagi, biasanya jadi tanda kalau buyer mulai balik kontrol market. Ada juga yang lihat dari indikator teknikal kayak EMA 50 atau EMA 100. Kalau harga berhasil break ke atas garis rata-rata itu, biasanya momentum bullish mulai kebentuk lagi. RSI juga biasa sering dipakai. Kalau indikator ini keluar dari area oversold, artinya tekanan jual udah mulai reda dan potensi bounce semakin besar. Memang kalau pakai strategi ini, harga entry biasanya bukan di titik terendah, tapi keuntungannya resiko salah langkah jadi jauh lebih kecil. Ibaratnya membayar harga sedikit lebih mahal sebagai biaya insurance untuk masuk dengan kondisi yang lebih aman. Dan satu poin penting, strategi ini bikin mental lebih tenang. Karena dengan nunggu konfirmasi, entry jadi lebih tenang dan keputusan trading juga jadi lebih rasional. Jadi kalau layering entry lebih agresif, strategi konfirmasi ini lebih ke main aman. Tinggal sesuaikan aja dengan gaya masing-masing. Nah, sebelum kita lanjut, kalau kalian baru mau mulai investasi atau trading kripto dan bingung mulainya dari aplikasi apa, kalian bisa coba pakai exchange nomor 1 yang ada di dunia, yaitu Binance. Karena Binance merupakan exchange nomor 1 di dunia secara liquidity dan keamanan udah pasti aman. Nah, kalau kalian belum punya account-nya, bisa langsung scan QR yang ada di layar ini, atau bisa langsung klik link yang udah ada di deskripsi. Karena dengan QR atau link tersebut, kalian akan dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup plus 6 USDT gratis sebagai bonus new user. Yuk kita lanjut ke strategi yang ketiga, yaitu manajemen risiko. Mau kalian pilih yang layering entry atau tunggu konfirmasi misalkan untuk yang lebih aman, pada akhirnya dua-duanya ini tetap butuh manajemen risiko. Karena satu hal yang pasti di kripto, market itu selalu penuh kejutan dan nggak ada yang bisa tebak arah market 100% secara akurat. Manajemen risiko ini bisa dimulai dari hal paling basic, yaitu jangan pernah all in. Mulai pecah modal jadi beberapa
beberapa bagian dan atur alokasi ke aset yang lebih stabil seperti Bitcoin dan juga Ethereum. Lalu sisanya ke altcoin yang memang punya fundamental jelas. Dengan begitu, portofolio akan jauh lebih seimbang. Lalu yang paling penting juga, jangan lupa pasang stop loss. Karena tanpa stop loss, seringkali market drop jauh lebih dalam dan modal bisa langsung tergerus sangat banyak. Tapi dengan stop loss, kita bisa batasi kerugian sesuai toleransi masing-masing. Buat yang aktif trading, position sizing juga penting. Jangan pakai semua modal cuma buat satu trade. Lebih baik kecil tapi konsisten daripada sekali besar lalu habis. Dan terakhir, selalu siapkan worst case scenario. Misalkan, kalau Bitcoin tiba-tiba breakdown di bawah support, kalian udah tahu nih mau cut loss-nya di mana, atau gimana cara switch aset biar nggak rugi lebih besar. Jadi kalau kita rangkum, ada 3 strategi utama untuk hadapin market yang pullback. Pertama, layering entry, masuk bertahap biar dapat harga rata-rata bagus. Kedua, tunggu confirmation biar lebih aman, dan masuk setelah ada tanda reversal yang jelas. Lalu ketiga yang nggak kalah penting, yaitu manajemen risiko. Karena mau pakai strategi apapun, tanpa risk management, hasilnya tetap bisa berantakan. Karena market ini nggak bisa ditebak, jadi menjaga modal itu adalah wajib hukumnya. Ingat, tujuan trading ini bukan cuma sekedar cari entry paling bawah atau exit paling atas. Yang lebih penting adalah bisa konsisten survive dan tetap bisa menjaga modal. Seperti biasa, selalu do your own research, dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya untuk terus support channel ini, dan jangan lupa subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.